Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fiddin, a'azakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, wabil khusus diberikan nikmat di dalam agama yang lurus ini, agama Islam, di mana Allah Tabaraka wa taala Rabbul Alamin tidak akan menerima agama kecuali agama yang Dia cintai ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para penuntut ilmu sekalian yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan, kemudahan dan juga kelancaran pada setiap urusan kita dan menerima selalu perjuangan kita dalam menjalankan amal soleh sehingga kita dipertemukan kembali nanti di surga Firdausnya yang paling tinggi. Allahumma amin. Ikhwati fiddin, a'azakumullahu ajma'in. Sebelumnya mohon maaf dulu ya, saya tara biasa calik di luhur kieu nya. Biasanya calikna di handap gitu, hapunten sata acana kanu sarepuh gitu nya. Ieu calik di luhur janten margi dia sayogian ku panitiana kursi jangkung sapertos gitu. Nah, kemudian ikhwati fiddin, azakumullahu ajmain. Untuk materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang azan dan juga imamah. Insyaallah taala di sampai siang nanti, sampai zuhur, kita akan membahas tentang dua materi ini yang saya kira bagi laki-laki sangat penting sekali karena tidak akan lepas dari dua ibadah yang mulia ini. Adalah yang pertama azan, meskipun bukan muadzin, pasti laki-laki ada syariat untuk dia bisa azan. Kemudian apalagi imam, seorang laki-laki sudah pasti jadi imam. Paling minimal adalah dia imam di keluarganya. Ketika dia memiliki sudah berumah tangga, sudah pasti dia akan menjadi imam di keluarganya. Nah, ada juga mungkin sebagian kita yang memang biasa menjadi imam di suatu masjid dan yang lain-lainnya, maka penting sekali untuk kita memurajaah dan juga menambah keilmuan kita di dalam dua ibadah yang mulia ini berkaitan dengan azan dan juga imamah. Adapun sesi pertama yang akan kita bahas insya Allah di 1,5 jam ke depan ini berkaitan dengan azan terlebih dahulu. Sudah ada materi yang saya share di grup ya masing-masing, monggo silahkan dilihat. Bagi yang belum dapat materinya atau mungkin belum masuk ke grup, monggo silahkan diminta kepada yang lain ya untuk materinya. Qadarullah masyafa'al. Saya juga memohon maaf juga sebelumnya belum dicetak ini materinya karena memang sebenarnya ini materi 40 halaman belum jadi. Ini belum saya masukkan semuanya bab-bab yang memang berkaitan dengan permasalahan azan dan iqamah dan juga imamah yang sering terjadi. Baru yang beres itu azannya. Ini azan insyaallah sudah semuanya, meskipun belum semua masalah dibawakan ya. Nanti mungkin diadakan tanya jawab juga berkaitan dengan itu. Adapun masalah imamah ini hanya sebagian kecil saja yang saya bawakan ya, belum yang lain-lainnya ya. Qadarullah belum jadi. Tadi ngadadak subuh saya rapihin lagi dan saya biar bisa di-share sekalian gitu ya untuk hari ini saja. Taib ikhwati fiddin, a'azakumullahu ajmain. Untuk kedepannya mungkin saya sempurnakan dulu ini tulisan biar nanti setelah sudah lengkap gitu ya, sekiranya sudah lengkap nanti saya share ulang insyaallah taala dalam tulisan berkaitan dengan azan dan juga imamah ini. Ikhwati fiddin, a'azakumullahu ajmain. Langsung saja kita bahas tentang masalah azan ini. Bisa dilihat di halaman 1. Mangga dilihat di halaman pertama.
Di sini saya bawakan langsung tentang definisi adzan dan juga iqamah. Definisi adzan, al-adzan. Nah, jadi huruf zal ya pakainya ini karena kesalahan penyebutan sebagian kaum muslimin, mobil khusus orang Sunda sareng orang Jawa gitu nya. Kalau menyebut adzan teh bukan pakai zal tapi pakai dal orang Sunda mah, adan. Terus adan ya. Kalau orang Jawa lebih jauh lagi, ajan pakai jim ya. Sudah ajan, coba seajan. Nah, ini tentu kurang tepat ya dalam penyebutannya. Nah, hendaknya bagi kita yang sudah belajar, apalagi sudah belajar tahsin, jangan sampai pelafazan istilah syar'i, waalaikumsalam ahlan wa sahlan. Jangan sampai pelafazan istilah syar'i kita bawa ke lisan kita. Ya, jangan sampai seperti itu karena Allah telah meletakkan ini istilah-istilah, Nabi SAW telah meletakkan istilah-istilah ini dengan huruf-hurufnya yang betul. Maka apa kita ucapkan juga sesuai dengan itu. Bahkan ada pembahasan khusus ya. Salah satu manhaj dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka berpegang teguh dengan istilah syar'i. Inilah pembahasan ya. Saya ada tulisan juga berkaitan dengan itu. Bagaimana seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah dia berpegang teguh dengan istilah syar'i, tidak merubah-rubah istilah yang telah Allah dan Rasulnya berikan. Nah, al-adzan secara bahasa, secara etimologi, al-adzan itu artinya pemberitahuan atau pengumuman. Azan, dan sudah jadi bahasa kita sebenarnya ya Pak, jadi izin. Kalau bahasa kita izin, ya al-idznu. Nah, ini sama. Al-idznu asasnya sama. Adzana yu'adzinu, al-idznu izin. Seperti itu. Kemudian yang setelahnya, azan secara istilah adalah ibadah kepada Allah dengan lafaz atau bacaan tertentu setelah masuk waktu sholat untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Ini ma'ruf lah insyaallah ya, bahwa azan ini sebagaimana yang kita kenal sekarang ya, namanya azan adalah lafaz-lafaz yang diucapkan dalam rangka memanggil atau memberitahukan bahwa waktu sholat telah masuk. Ya, itulah lafaz-lafaz yang diungkapkan ya, yang telah ditentukan oleh syariat, yang tujuannya untuk memberitahukan waktu sholat, mengajak jamaah sholat. Itu azan. Kemudian iqamah, apa itu iqamah? Kalau iqamat biasanya benar ya, pelafazan dalam bahasa kita biasanya benar dan biasanya diringkas jadinya qomat. Qomat. Dan ini juga masih bahasa yang tepat, al-qamah ya. Qamah. Al-iqamah. Secara bahasa iqamah adalah masdar dari kata aqama yuqimu. Aqama dalam bahasa Arab, aqama yakni menegakkan atau menetapkan di satu tempat. Aqama. Min aina anta muqim misalkan. Min aina anta muqim. Muqim tuh ya lawan dari safar itu kan biasanya disebut muqim. Muqim itu dari kata ini aqama, tinggal artinya muqim. Nah, apa nyambungnya dengan qomat yang biasa kita kenal? Jelas bahwa aqama yuqimu itu adalah seorang berdiri dalam mengumandangkannya untuk apa? Melaksanakan ibadah sholat jamaah. Inilah aqama atau sholat secara umum. Dia baik sholat sendiri ataupun sholat jamaah. Adapun secara istilah, ibadah kepada Allah dengan lafaz bacaan tertentu ketika hendak berdiri melaksanakan sholat. Sudah kita ma'ruf lah ya ini. Kita sudah biasa mendengar dari ibadah qomat ini. Baik, kita langsung masuk ke hukumnya. Hukum adzan dan iqamah. Nah, ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, hukum dari adzan kita bahas. Hukum dari adzan adalah fardu kifayah. Sebagaimana yang kita kenal ya, yang namanya fardu kifayah itu adalah satu kewajiban yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka gugur kewajiban yang lainnya. Ada di suatu negeri, misalkan di sini ini satu kabupaten atau satu kecamatan lah ya, kita katakan satu kecamatan Batu Jajar, sudah ada yang mengumandangkan azan. Sebenarnya yang lain sudah tidak wajib lagi mengumandangkannya lagi. Ketika sudah ada satu yang mengumandangkan azan zuhur, sebenarnya bagi yang lain sudah tidak wajib lagi mengumandangkan azan karena sudah ada yang mengumandangkan azan di satu tempat, satu negeri. Nah, seperti itu. Jadi fardu kifayah hukumnya. Lihat dalilnya. Dalilnya di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Dari Malik ibn Huwairits radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah satu di antara kalian mengumandangkan azan. Ya, fa'adzin, ini ada perintah dari Nabi SAW, fa'adzin, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Nah, ini nanti jadi
hadis ini yang menjadi pembahasan khilaf di antara para ulama, mana yang harus dikedepankan antara yang tua atau yang paling bagus bacaannya dalam imam. Seperti itu. Ya, ini yang menjadi pembahasan di antara para ulama. Nah, tapi yang menjadi dalil atau menjadi syahid dalam pembahasan kita bahwa azan itu fardu kifayah adalah di sini ada perintah dari Nabi, azan untuk kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah al-aslu fil amri lil wujub, sebagaimana kaidah usul fikih bahwa asas daripada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan faidah wajib. Jadi hukumnya fardu kifayah. Kemudian, nah ada satu pembahasan menarik Pak di sini tentang azan ini jadi salah satu keutamaan azan juga. Jika satu negeri sepakat meninggalkan azan, maka ia telah kehilangan salah satu tanda dari negeri Islam. Satu negeri, satu tempat sepakat mereka gak boleh azan atau gak ada yang azan sama sekali, maka negeri atau tempat tersebut sudah kehilangan salah satu ciri dari ciri-ciri negeri Islam, negeri kaum muslimin. Apa ciri-ciri negeri kaum muslimin? Adanya azan. Nah, lihat di sini dalilnya dari Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak menyerang satu kaum, beliau tidak melakukan penyerangan hingga waktu pagi, waktu subuh. Jadi nunggu dulu. Ketika mau berjihad melawan satu kaum, nunggu dulu. Biasanya berjihad juga tidak langsung perang, tentu dakwah dulu, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mau menyerang satu kaum, dakwah dulu. Kalau di dalam hadis riwayat Muslim, didakwahi dulu karena asas dari jihad adalah dakwah ilmu. Nah, kemudian jika beliau mendengar azan, maka beliau menahan diri tidak menyerang. Gak jadi nyerangnya. Namun jika beliau tidak mendengar azan, beliau menyerang setelah waktu pagi. Jadi nunggu dulu. Kalau terdengar azan, oh ini mah negeri kaum muslimin, berarti gak diserang karena saudara, ya, negeri kaum muslimin. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan azan juga, merupakan salah satu tanda dari tanda negeri Islam adalah dibolehkannya atau dikumandangkannya azan di tempat tersebut. Dari Al-Aswad ibnu Alqamah radhiyallahu anhu, keduanya berkata, kami mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, apakah mereka orang-orang yang salat di belakang kalian? Maka kami menjawab, belum. Ia berkata, berdirilah, salatlah. Lalu ia memerintahkan kami untuk azan, tidak untuk azan dan tidak untuk iqamah. Ini menunjukkan bahwa pemahaman para sahabat, azan dan juga iqamah itu cukup orang lain saja yang melaksanakannya. Ini fardu kifayah tadi. Ini sebagai dalil tentang fardu kifayahnya azan. Seperti itu. Tadi ada perintah dari Nabi, tapi lihat sahabat di sini Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tidak memerintahkan azan ataupun iqamat karena memang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Jadi yang namanya azan dan iqamah ini adalah fardu kifayah. Ketika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, sudah cukup kewajibannya. Makanya kita ketika mau sholat kan gak masing-masing azan kan ya Pak ya. Azan, terus azan muadzin mah sudah aja, gak gantian. Antum mau azan sok, gak kayak gitu ya tentunya ya. Gantian azan. Jika lomba azan wae gitunya seperti itu. Baik. Nah, itulah hukum azan itu sendiri. Nah, sekarang hukum sholat tanpa azan. Sholat tanpa azan bagaimana hukumnya? Kalau seandainya ini Pak di satu daerah memang belum ada azan di sana, tapi kita sholat langsung, padahal belum ada azan. Gimana nih hukumnya? Dari Al-Aswad bin Alqamah tadi ini juga sama hadis yang digunakan sebelumnya nih, bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Mas'ud memerintahkan ini para tabi'in untuk melaksanakan sholat tanpa perintah azan dan juga iqamah, menunjukkan pemahaman para sahabat terhadap azan dan iqamah ini bukan syarat sah suatu sholat. Jadi bukan syarat sah suatu sholat. Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang utama mana, tentunya utama azan dan iqamah juga dulu. Gitu ya. Ataupun ketika kita ada di satu negeri yang memang di sana belum ada azan kita sendiri, meskipun kita sendiri sholatnya, azan kita sendiri, iqamah kita sendiri, imam juga saya, makmum juga saya, gitu ya. Dan biasa terjadi ini di sebagian kampung ya. Single player teh leres itu mah. Nu azan beliau,
dateng antosan, dasanul pada di antosan gitu, nah imamnya juga saya gitu ya, langsung qomat juga beliau, imamnya beliau sekaligus jadi makmum. Ya, ini sebagian negeri kaum muslimin kita, kampung-kampung biasanya terjadi seperti itu tuh ya, sedikit orang yang kadang juga tidak ada azan sama sekali. Lohor asar mah bablas we itu ya, karena memang tidak ada orang untuk azan di sana. Ini sebagian kampung demikian ya. Seperti itu. Kemudian sekarang masalah iqamah. Kalau tadi azan adalah fardu kifayah hukumnya, sekarang masalah iqamah. Iqamah untuk salat jamaah, maka hukumnya fardu kifayah. Sama juga hukumnya fardu kifayah. Ketika ingin melaksanakan salat jamaah, maka harus ada salah satu yang mengumandangkan iqamah. Harus ada di dalam jamaah. Ya, bukan jamaah Masjid Batur udah qomat, kita gak usah qomat, gak gitu. Intinya setiap mau menegakkan jamaah salat, maka wajib salah satu di antara jamaah tersebut untuk mengumandangkan iqamah. Meskipun di Batur sudah iqamah. Ya, beda dengan azan. Kalau azan itu pengumuman waktu sholat, kalau iqamah ingin mendirikan sholat jamaah bagi yang fardu ya, bagi yang fardu. Maka apa? Setiap jamaah wajib iqamah. Ataupun misal berpendapat bolehnya jamaah kedua, beres misalkan ada satu masjid, jamaah intinya sudah selesai, tiba-tiba ada beberapa orang yang telat, misalkan minal masbukin ya, orang-orang masbuk datang, telat, barang-barang tuh berlima misalkan atau bertiga atau cuman berdua, maka ketika ingin melaksanakan sholat jamaah ini berdua atau tadi jumlah yang lebih dari dua ini mau sholat jamaah, maka hendaknya iqamah lagi untuk jamaah. Nah, itulah fardu kifayahnya iqamah. Malik ibn Huwairis tadi juga sama ya. Ini hadisnya sama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sebelumnya sudah kita bahas. Apabila waktu sholat telah tiba, maka kumandangkanlah adzan, kemudian lakukanlah iqamah. Ini perintah dari Nabi. Dan hendaklah yang paling tua di antara kalian berdua menjadi imam. Ini sudah kita bacakan tadi dalilnya. Kemudian hukum iqamah untuk sholat sendiri. Nah, sekarang hukum iqamah untuk sholat sendiri. Tadi untuk jamaah, kalau sekarang untuk sendiri. Kalau untuk sendiri hukumnya menjadi sunnah. Tapi sebenarnya sebagian ulama, di sini ada khilaf ya. Ada khilaf di antara para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat wajib. Iqamah bagi sholat sendiri berpendapat wajib. Kenapa wajib? Karena hadis Malik ibn Huwairis yang sebelumnya, yang hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, yaitu dalilnya. Tapi wallahu a'lam bissawab, yang paling rajih adalah sunnah. Berdasarkan dalil Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu dan dalil-dalil yang lain sebenarnya ya, yang menunjukkan sunnahnya perintah iqamah untuk salat sendiri. Nabi SAW mengatakan, Allah merasa takjub terhadap seorang penggembala kambing di puncak gunung yang terpencil. Ia mengumandangkan azan untuk salat dan melaksanakan salat. Nah, ini salah satu keutamaan juga, Pak. Ketika kita bersendiri, baik itu sedang safar ataupun sedang apapun itu, intinya kita sedang bersendiri di suatu tempat dan sudah waktu salat masuk, maka apa? Kita azan dan iqamah untuk diri kita sendiri. Ini salah satu keutamaan. Bahkan Allah merasa takjub kepada seorang hamba yang penggembala kambing di puncak gunung yang terpencil. Ia mengumandangkan azan untuk salat dan melaksanakan salat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah hambaku ini mengumandangkan azan dan menegakkan salat karena takut kepadaku. Sungguh aku telah mengampuni hamba-hambaku yang masukkannya ke dalam surga. Dan masukkannya ke dalam surga. Nah, di sini hadis ini Uqbah bin Amir tidak menyebutkan iqamah. Tidak menyebutkan iqamah, hanya menyebutkan keutamaan azan. Nah, menunjukkan apa? Berarti sah-sah saja, tidak wajib kita katakan iqamah bagi sholat sendiri. Karena ini disebutkan ada hamba yang sendiri, terpencil gitu ya, dia mengumandangkan azan untuk sholatnya. Nah, ini ada keutamaan nih bagi orang yang seperti itu. Tapi tidak disebutkan lafaz qomat di sini. Maka kata para ulama menunjukkan iqamah untuk sholat sendiri hukumnya sunnah. Tentu bagi ahlu sunnah ketika mendengar salah satu amal hukumnya sunnah bukan berarti buat ditinggalkan. Karena ahlu sunnah itu ahl sunnah. Ahl itu apa? Ahli, Pak. Kalau orang yang ahli berarti senantiasa tuh, selalu, bahkan jadi ahli. Ketika dikatakan ahli kunci, misalkan kan suka ada gitu ya Pak ya, ahli kunci berarti
tiap hari dia pegang karburator, mual, pasti pegangnya kunci, Pak. Pasti pegangnya kunci. Makanya dia disebut ahli kunci. Sudah tahu jenis-jenis kunci. Kadang tanpa alat pun dia sudah alatnya tinggal dicolok-colok itunya, Paknya. Karena lubang kunci gitu ya, colok-colok, oh tahu, langsung bikinin kunci nate, dikikir, bisa kebuka, saking ahlina tuh. Karena sering bermuamalah dengan kunci. Nah ini yang mengherankan, ada ahlus sunnah, tapi ketika mendengar sunnah tidak mengamalkan sunnah, justru malah meninggalkan sunnah. Itu mah sunnah subhanallah. Tidak demikian, ahlus sunnah justru mengamalkan sunnah seperti itu. Jadi ketika kita misalkan sholat sendiri, qadarullah masyafa'al, misalkan kita telat gitu ya, karena ketiduran, karena kecapean, lelah dan segala macamnya, mau azan teh kita tibra ya, batur azan kita kerek gitu misalkan ya, karena tibranya ya qadarullah, misalkan kata Nabi SAW, man nasiya an salatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang lupa akan satu sholat atau tertidur pada suatu sholat, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Ketika mau sholat, iqamat tuh. Ya, setelah kita berwudu, kita qomat dulu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya sebagaimana lafaz yang ma'ruf. Taib. Nah, sekarang kita masuk ke utamaan azan. Jadi kesimpulannya, azan itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian gak boleh ditinggalkan oleh satu negeri, bahkan itu akan menghilangkan tanda ciri-ciri keislaman dari negeri tersebut. Kemudian iqamah itu fardu kifayah juga bagi yang ingin melaksanakan sholat jamaah. Adapun sholat sendiri hukumnya sunnah. Itu kesimpulan dari hukum azan dan juga iqamah. Kemudian keutamaan azan, banyak sekali ini azan mah keutamaannya, Pak. Bahkan ini hanya sebagian saja yang saya bawakan di sini. Bahkan para ulama pun menyimpulkan antara imam dengan muadzin lebih mulia, lebih utama muadzin tibatan imam. Subhanallah ya. Tapi orang pengennya jadi imam justru. Ya, padahal kebanyakan keutamaan yang Allah sediakan adalah bagi muadzin, bagi muadzin. Lihat di sini, Pak. Saya bawakan 8, 1 dari Al-Qur'an, kemudian 7 dari sunnah. Dalil yang pertama adalah azan memiliki keutamaan besar dan manfaat agung, di antaranya dalam surat Fussilat ayat 33. Ini ayat bisa dibawa untuk dakwah, bisa dibawa juga untuk azan. Ayat yang kita akan bacakan ini merupakan keutamaan dakwah dan juga keutamaan azan. Ya, karena di dalam azan ada ajakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tauhid dia kumandangkan. Ini ada ajakan juga, dan lihat tafsirnya nanti oleh para ulama. Allah berfirman dalam surat Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya, atau tidak ada yang lebih baik daripada perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Gak ada yang lebih baik dari perkataan ini. Siapa? Orang yang mengajak kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan mengatakan aku adalah orang Islam, orang yang berserah diri. Ini perkataan yang paling mulia. Lihat tafsirnya dari para sahabat. Sebagian sahabat menafsirkan ayat ini turun dalam menjelaskan keutamaan muadzin. Keutamaan muadzin, karena muadzin itu da'a ilallah. Mereka mengumandangkan tauhid, mengajak orang untuk menuju kepada Allah. Allahu Akbar, langsung tauhid, diagungkan Allah. Allahu Akbar, terus syahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Ngajak batur salat, hayya 'alas shalah. Jadi dia selalu berdakwah. Subhanallah, ngajak orang untuk salat, mengerjakan amal soleh. Nah, ini tafsir dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ikrimah bin Abi Jahal juga mentafsirkan ini. Ini tafsir para sahabat. Dinukil dari tafsir At-Tabari rahimahullah. Nah, jadi ayat ini berkaitan dengan azan juga. Ya, meskipun secara umum orang yang dakwah fisabilillah pun juga sama termasuk ayat ini. Taib, itu dalam Al-Qur'an. Dalam hadis banyak sekali, di sini ada 7 poin yang saya bawakan. Yang pertama, disunnahkan untuk berlomba-lomba melaksanakan azan dan juga shaf pertama.
Kata Nabi SAW, kalaulah seandainya orang-orang itu tahu bagaimana besarnya pahala azan dan juga shaf pertama, maka mereka akan mendatanginya secara berlomba-lomba. Jadi hendaknya semangat dalam azan teh. Enggak, sok antumnya, ana mah keur ieu nanti paromeheun misalkan. Itu jelas itunya. Seperti itu misalkan. Ya tentunya apa? Hendaknya kalau disuruh semangat. Karena apa? Memang ini amalan yang luar biasa. Dakwah ini fisabilillah. Dakwah fisabilillah, hayya 'alas shalah. Jadi jangan apa? Ya, aduh, malu jangan. Jangan malu karena yang malu mah tukang bangunan ya. Dak malu. Baik. Nah, itulah hadis yang pertama. Jadi berlomba-lomba. Kemudian yang kedua, syaitan lari dari azan ketika dikumandangkan. Bahkan terkentut-kentut sahur Nabi SAW. Berarti syaitan di sini bisa hitut, matakan sok disalahkan. Si bau itu hitut sahay, setan meureun. Gitu ya. Nah, seperti itu. Karena memang setan bisa kentut ya. Nabi SAW kabarkan demikian. Ini hadis riwayat Muslim. Jika diseru untuk salat, setan berpaling sambil kentut. Jadi ketika azan teh mereka terbirit-birit. Kenapa mereka kentut? Untuk menutupi suara azan. Berarti suaranya gede hitutna gitunya. Mun gede hitut berarti ya ente oge gitu. Ente oge. Baik. Nah, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada satu hadis, tapi hadisnya ini diperselisihkan sama para ulama. Idza taghawwalatil ghailan fa'adzinu. Ini hadis riwayat Tirmizi dan yang lain-lainnya, cuman diperselisihkan tentang sahihnya. Ketika gangguan ghailan teh adalah mun di urang mah semacam genderuwo wewe gombel dan yang lain-lainnya tah. Nah, kitunya dedemit kitunya. Kalau seandainya ada gangguan dedemit, maka apa? Adzanlah. Nah, ini diperselisihkan sama para ulama. Makanya ada sebagian orang kalau meruqyah itu dia azan. Ya, dia azan. Allahu Akbar. Karena tadi salah satunya dalil penguatnya adalah hadis ini ya, karena syaitan lari dari dikumandangkannya azan. Tapi wallahu a'lam bishawab, hendaknya kita kita meneliti lagi itu hadisnya seperti apa tentang kesahihannya, barulah kita amalkan. Karena memang sebagian besar ulama mendhaifkan hadis tersebut. Nomor 3 sekarang. Para muadzin paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ini keadaan yang membanggakan pada hari kiamat. Kenapa demikian? Kalau di kita mah sekarang panjang leher kan kelihatannya rada aneh tentunya, Pak, kehidupan dunia namanya juga. Tapi nanti di akhirat panjang leher ini merupakan salah satu keutamaan. Kenapa? Karena akan kelihatan oleh orang-orang. Nih, saya tukang adzan, bangga di hadapan orang. Dan Allah Subhanahu wa taala bedakan para muadzin dengan orang-orang yang selain muadzin. Mereka lehernya panjang kelihatan. Ini seperti apa kedudukan yang mulia pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, para muadzin adalah orang yang paling panjang atwalu unuqan, lehernya pada hari kiamat. Ini jelas sebagai tanda kemuliaan. Nomor 4, muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya. Ya, sejauh jangkauan suaranya, maka ampunan itu sejauh itu. Nabi dan seluruh makhluk menjadi saksi baginya. Kata Nabi SAW, muadzin diampuni dosa-dosanya sejauh atau sepanjang suaranya, dan setiap yang basah maupun kering bersaksi baginya. Jadi semua makhluk, Pak, tembok-tembok kering ini, daun-daun, pokoknya semua makhluk yang mendengar azannya akan menjadi saksi dari azannya. Subhanallah, ini merupakan keutamaan yang besar. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang nomor 5, ini tambahan syahid dari hadis sebelumnya. Setiap jin, manusia dan makhluk yang mendengar azan akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Tentu saksi yang baik, ya, saksi yang baik. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Tadi sudah kita bacakan juga salah satu syawahidnya. Kemudian yang nomor 6, doa ampunan dari Nabi SAW. Jadi doa Nabi SAW mendoakan para muadzin. Allahumma arsyidil a'immah waghfiril muadzinin. Kata Nabi SAW, wahai Allah, tunjukilah para imam, berikanlah hidayah kepada para imam, dan ampunilah para muadzin. Orang muadzin diberikan doa oleh Nabi SAW, doa ampunan. Ini sangat luar biasa. Nomor 7, azan adalah tanda negeri Islam dan fitrah. Ini tadi hadisnya sudah kita bacakan. Nah, lengkapnya sekarang kita baca. Tadi mah dinukil saja. Nah, azan merupakan tanda negeri Islam. Maka alhamdulillah negara kita, negara Indonesia ini adalah negara kaum muslimin, jelas. Kenapa? Karena dibolehkannya kita untuk mengumandangkan azan. Maka bantahan telak kepada orang-orang takfiri
Khawarij yang mengkafirkan negara kita ini. Karena di antara mereka syubhat yang paling kuat di antara mereka adalah mengkafirkan negara. Ya, mengkafirkan dulu para pemerintahnya, kemudian negara dikafirkan. Disebutlah negara kafir Indonesia ini dan yang lain-lainnya. Bahkan di antara mereka sampai mengkafirkan semuanya, Pak. Ada tuh salah satu wawancara, Pak. Ada orang Khawarij, ya. Dia diwawancara sama satu pewawancara gitu ya, ditanya siapa tuh yang muslim kalau semuanya kafir. Karena dia ditanya tuh, orang tua kamu kafir gak? Iya kafir. Khulud finnar, na'udzubillah, abadi katanya di neraka dan seterusnya. Padahal orang tuanya muslim. Sehingga ditanya, terus atuh saha anu muslim teh? Saya dan guru saya saja di muka bumi ini. Dua, subhanallah. Eta nu ngapling surga mah eta kan. Nah gitu ya, ngapling surga. Saya dan guru saya saja yang muslim, sisanya semuanya kafir. Saking kuatnya itu subhanallah mengkafir-kafirkan manusia. Makanya mereka nggak mau salam ke kita ya sama orang-orang Khawarij ini. Ya, mengkafirkan pemerintah semuanya kafir. Kemudian negerinya dikafirkan. Padahal negeri Islam itu tandanya ini salah satunya. Syiar Islam diperbolehkan. Salah satunya adalah azan. Lihat kita hadisnya secara lengkap. Rasulullah SAW biasa melakukan penyerbuan ketika fajar telah terbit dan beliau mendengarkan apakah terdengar azan. Jika beliau mendengar azan, maka beliau menahan diri tidak menyerang. Jika tidak mendengar azan, barulah beliau menyerang. Suatu ketika beliau mendengar seorang laki-laki mengucapkan, ini mau nyerang ke satu tempat, ada orang yang mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi SAW bersabda, huwa alal fitrah. Ini orang di atas fitrahnya, fitrah tauhid, di atas agama fitrah tauhid. Ini menunjukkan azan ini sangat utama. Salah satu ciri dari negeri kaum muslimin adalah diperbolehkannya dikumandangkan azan. Alhamdulillah kita tinggal di negara kaum muslimin, maka nggak ada wajib hijrah kita. Ya, seperti itu. Itu nomor 7 dari keutamaan azan. Nah, sekarang ada perbandingan antara azan dan imamah, mana yang lebih utama nih. Ini memang khilaf di antara para ulama. Sebagiannya merojihkan imam yang paling utama. Alasannya apa? Yang paling kuat dari dalil mereka adalah karena Nabi, para khulafaur rasyidin, mereka semua jadi imam tapi tidak jadi muadzin, menunjukkan imam itu tetap lebih mulia. Ini dalil mereka yang paling kuat. Tapi dibantah oleh para ulama yang mengatakan muadzin justru yang paling utama. Dan ini yang paling rajih, wallahu a'lam bishawab. Ini yang paling kuat, bahwa muadzin itu lebih utama daripada imam. Kenapa? Ini seabrek keutamaannya banyak sekali. Dan juga ada alasan-alasan yang lain, sekurang-kurangnya di sini dibawakan 4 alasan. Halaman setelahnya halaman 7. Yang pertama tadi banyak dalil tentang keutamaan azan. Tadi sudah kita sebutkan 8 keutamaan. Nomor 2, azan adalah tanda masuk waktu sholat. Lebih luas manfaatnya daripada imam. Salah nulis ini saya ya. Lebih luas manfaatnya daripada iman ya. Bukan daripada azan, tapi daripada imam. Karena kalau imam mah memang buat jamaah di dalam saja. Tapi orang azan, subhanallah, tanda orang buka puasa. Ditunggu-tunggu sekali ini muadzin teh. Ya, tiba-tiba jadi kangen sama suara azan gitu ya. Tapi khusus maghrib aja gitu ya. Gitu seperti itu. Tiba-tiba kangen sama muadzin ini. Ditunggu-tunggu. Mau azan tuh gembira. Muadzin tah, imam enggak ada yang kayak gitu. Nunggu imam mau buka enggak ada. Ya nunggu muadzin. Ya maka muadzin ini lebih luas manfaatnya. Ketika dia mengumandangkan azan, orang-orang yang tidak sholat jamaah seperti para wanita di rumah, mereka tahu oh sudah masuk waktu sholat, waktunya saya sholat. Jadi lebih luas manfaatnya tibatan imam. Kalau imam ya pada jamaah di dalam saja. Ya adapun jamaah di luar ya tidak dapat keutamaan imam ini. Kemudian nomor 3. Azan lebih berat perjuangannya dari imam. Ini perkataan Syaikhul Utsaimin, tapi saya belum menemukan apa maksud beliau. Kenapa lebih berat gitu ya? Apakah karena teriak gitu ya? Tapi da imam oge terkadang teriak gitu ya, terkadang ya. Suaranya kencang maksudnya seperti itu, terkadang. Tapi kalau jelas-jelas kalau imam itu ada sholat sir. Zuhur asar kan tidak banyak keluar suara, hanya sekedar intikal saja, perpindahan antara gerakan satu ke yang lainnya, takbir sampai Allah liman hamidah, sisanya nggak ada suara. Kalau muadzin dari awal sampai akhir teriak dia, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah teriak. Nah, mungkin itu salah satu
alasan Syekhul Utsaimin mengatakan seperti ini. Kemudian nomor 4, adapun alasan bahwa Nabi dan para khulafa rasyidin menjadi imam saja, tidak menjadi muadzin, karena mereka memang lebih utama dan lebih pantas jadi imam, dan tidak mungkin jika menggabungkan menjadi imam dan muadzin dalam satu waktu. Jadi gak mungkin nih Nabi SAW beliau jadi muadzin, beliau iqamahnya, beliau juga jadi imamnya gitu. Meskipun bisa aja orang seperti itu. Cuman apa? Kalau demikian, ini Nabi SAW banyak sekali hikmah yang akan terluput kalau seandainya Nabi jadi muadzin juga. Apa diantaranya? Diantaranya adalah salah satu kaidah, imam menjadi penentu kapan waktu sholat jamaah ditegakkan, kapan waktu iqamah. Itu bukan muadzin yang menentukan, tapi siapa? Tapi imam. Hayu qomat muadzin. Nah, seperti itu. Atau hanya sekedar melihat imam sudah keluar, seperti yang dilakukan oleh Bilal. Ketika Bilal mau qomat itu lihat dulu pintu Nabi. Karena Nabi SAW itu rumahnya parendeng-rendeng, napal temboknya dengan Masjid Nabawi. Kalau Nabi keluar, qomat. Nabi sudah keluar, jalan keluar, qomatlah Bilal. Nah, para sahabat meluruskan safnya. Meskipun Nabi masih di belakang, tapi mereka sudah siap untuk melaksanakan sholat. Nah itulah. Ya, jadi mereka ini para nabi, Nabi SAW, kemudian para khulafaur rasyidin, mereka lebih pantas untuk jadi imam. Karena mereka juga khalifah, pemimpin. Nah itu lebih pantas untuk jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.